Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harjuno Satra Utomo dengan NIM K1523038. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, dan di sini saya akan membawakan sebuah materi mengenai alat perkakas gergaji tangan yang potong. Nah, kali ini kita akan membahas yang pertama adalah deskripsi singkat mengenai alat, lalu kedua ada cara penggunaan alat, ketiga cara perawatan alat gergaji potong, dan yang terakhir adalah K3 dalam penggunaan alat dalam pekerjaan. Langsung saja masuk ke dalam videonya. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Yang pertama adalah apa itu alat gergaji tangan dan kegunaannya. Alat gergaji tangan adalah alat perkakas yang digunakan secara manual untuk memotong kayu atau bahan lainnya. Gergaji tangan umumnya terdiri dari pisau gergaji yang terpasang pada pegangan. Kegunaannya melibatkan pemotongan kayu, plastik, atau bahan lain sesuai dengan kebutuhan konstruksi atau kerajinan kayu. Nah, gergaji tangan sendiri terbagi menjadi dua model. Yang pertama adalah gergaji potong, dan yang satunya lagi adalah gergaji belah. Nah, gergaji potong dan gergaji belah memiliki fungsi dan desain yang berbeda. Untuk gergaji potong sendiri digunakan untuk membuat potongan lurus pada bahan seperti kayu. Pisau gergaji memiliki gigi yang lebih halus dan dirancang untuk membuat potongan yang presisi. Kegunaannya cocok untuk pemotongan yang akurat dan halus, sering digunakan dalam pekerjaan kayu, furnitur, atau proyek kerajinan. Lalu untuk gergaji belah, fungsinya dirancang khusus untuk melakukan pemotongan dalam arah sepanjang serat kayu atau bahan lainnya. Untuk pisau gergajinya sendiri memiliki gigi yang lebih kasar dan terpisah dengan lebih lebar, membantu dalam proses pemotongan sepanjang serat. Kegunaannya untuk membelah kayu atau pemotongan yang melibatkan pemisahan serat kayu seperti saat membuat papan atau balok. Perbedaan ini mencerminkan spesialisasi masing-masing gergaji untuk tugas-tugas tertentu dalam pekerjaan kayu atau logam. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam bagaimana cara penggunaan dari gergaji tangan model potong. Yang pertama adalah persiapkan bahan. Pastikan bahan yang digunakan atau yang akan dipotong diamankan dan stabil. Gunakan penjepit jika perlu. Lalu selanjutnya adalah tandai pemotongan. Gunakan alat penanda untuk menandai garis pemotongan yang diinginkan pada bahan. Selanjutnya, pegang gergaji dengan benar. Pegang pegangan gergaji dengan tangan dominan dan berikan tekanan yang seimbang. Selanjutnya, posisikan gergaji. Letakkan pisau gergaji di sepanjang garis pemotongan dengan sudut sekitar 45 derajat ke permukaan bahan. Step selanjutnya adalah memulai pemotongan. Mulailah dengan gerakan perlahan dan stabil. Berikan tekanan secara merata pada gergaji dan biarkan gigi gergaji melakukan pemotongan. Setelah melakukan pemotongan di awal, lalu pertahankan kecepatan konsisten. Mempertahankan kecepatan gergaji yang konsisten selama pemotongan untuk hasil yang lebih baik. Untuk akhir pemotongan, saat mendekati akhir pemotongan, perhatikan agar tidak merusak bagian yang sudah dipotong. Selanjutnya adalah selesaikan pemotongan. Setelah pemotongan selesai, pastikan bahwa tepian potongan bersih dan halus. Pertahankan keamanan, selalu gunakan pelindung mata dan tangan yang sesuai. Jauhkan tangan dari jalur pisau gergaji. Praktikan ini dengan hati-hati untuk memastikan pemotongan yang akurat dan aman dengan gergaji tangan model potong. Setelah mengetahui cara penggunaan, tak lupa kita juga harus mengetahui cara perawatannya agar memperpanjang umur dari penggunaan gergaji tangan. Yang pertama, setelah digunakan, bersihkan gergaji dari debu, serbuk kayu, atau bahan lainnya. Gunakan sikat atau udara tekan untuk membersihkan gigi gergaji. Lalu untuk menghindari karat, pastikan gergaji benar-benar kering sebelum disimpan. Hindari menyimpannya di tempat yang lembab. Untuk menjaga mata gergaji tetap tajam, kita juga harus rutin mengasah gigi gergaji untuk mempertahankan ketajamannya. Gunakan alat asah atau yang disebut kikir gergaji yang sesuai. Lalu selanjutnya, periksa kehidupan pisau gergaji. Periksa apakah gigi gergaji atau pisau telah aus atau rusak. Ganti bagian yang rusak untuk memastikan hasil potongan yang baik. Selanjutnya, periksa kesejajaran gergaji. Pastikan gergaji tetap lurus dan sejajar. Periksa pegangan dan kerangka gergaji secara berkala. Selanjutnya, lubrikasi bagian gerakan. Beberapa gergaji memiliki bagian yang dapat dilumasi seperti mekanisme engsel atau pegas.
Gunakan pelumas ringan untuk menjaga gerakan tetap lancar. Selanjutnya, simpan dengan benar. Simpan gergaji tangan potong dengan baik setelah digunakan. Tempatkan dalam tempat yang kering dan terlindungi dari kelembaban. Gunakan sesuai petunjuk. Ikuti petunjuk penggunaan dan perawatan yang disediakan oleh produsen gergaji. Ini membantu memastikan perawatan yang efektif dan aman. Dengan perawatan yang baik, gergaji potong tangan dapat memberikan hasil potongan yang akurat dan tajam selama waktu yang lama. Setelah mengetahui cara perawatan, kita masuk pada bagian ketiga. Ini diharapkan agar yang menggunakan pekerjaan gergaji tangan dapat terlindungi dari bahaya yang mengancam. Yang pertama, menggunakan kacamata pelindung. Dalam menggunakan alat gergaji potong, ditakutkan serbuk dari hasil pemotongan masuk ke dalam mata, maka pencegahannya kita dapat menggunakan kacamata pelindung. Lalu kita menggunakan masker. Dalam penggunaan masker ini melindungi kita dari debu-debu kotoran dan serbuk-serbuk sisa hasil pemotongan kayu yang nantinya menyebabkan gangguan pada pernapasan. Selanjutnya ada sarung tangan. Sarung tangan berfungsi sebagai pelindung tangan ketika kita memotong sebuah kayu. Jadi ketika kita memotong, tangan kita tidak akan terluka oleh mata pisau dari gergaji. Selanjutnya, sepatu pelindung. Sepatu pelindung ini melindungi kaki kita dari benda yang jatuh saat kita melakukan pekerjaan. Jadi kaki kita tidak akan terluka akibat kelalaian kita sendiri. Selanjutnya adalah helm pengaman. Sama seperti sepatu pelindung, helm pengaman melindungi kepala kita dari benda-benda yang jatuh ke atas kepala kita. Selanjutnya, pelindung telinga. Mungkin ini opsional jika alat potong atau gergajinya yang digunakan adalah gergaji mesin yang berisik. Selanjutnya, rompi safety. Rompi ini digunakan agar melindungi bagian tubuh kita, terutama di bagian perut dan dada. Mungkin itu saja. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.